Baik, di sini saya atas nama Nilo Gede Aryani dengan NIM 201005 dari Prodi Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sistem Kasta dalam Agama Hindu di Bali. Abstrak, suku Bali merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh kesadaran, kesatuan budaya, serta diperkuat dengan bahasa yang sama. Sistem kekerabatan masyarakat di Bali menggunakan sistem patrilineal yang didasarkan pada garis keturunan laki-laki. Suku Bali melakukan kekerabatan secara lahir batin serta sangat ingat dengan asal-usul dirinya, sehingga terdapat berbagai golongan dalam masyarakat Bali. Golongan-golongan masyarakat Bali sering dikenal dengan istilah kasta. Sistem kasta sangat identik dengan suku Bali, dikarenakan suku Bali yang paling mencolok menggunakan sistem kasta ini, baik dari nama maupun kedudukan sosialnya. Sistem kasta merupakan suatu sistem pembagian atau pelapisan golongan masyarakat secara vertikal yang bersifat turun-temurun. Sistem kasta yang ada di dalam masyarakat Bali sangat kompleks dari nama, perkawinan, fungsi dalam masyarakat, upacara adat dan keagamaan, serta tata etika dalam bermasyarakat antar beda kasta. Pengertian kasta. Kasta berasal dari bahasa Spanyol dan bahasa Portugis yang berarti ras, keturunan, atau suku. Kasta yang sebenarnya merupakan perkumpulan tukang-tukang atau orang-orang ahli dalam bidang tertentu. Dalam bahasa Sanskerta dan istilah agama, konsep kasta memiliki nama warna. Kasta adalah pembagian masyarakat berdasarkan kelompok-kelompok kelas yang berperingkat atau berstratifikasi. Dalam sosiologi, konsep kasta merupakan bentuk stratifikasi yang bersifat tertutup. Artinya, kemungkinan untuk berpindah kelompok kelas dalam satu generasi kehidupan akan sangat sulit. Semisalnya, anak keturunan petani atau waisya tidak akan mungkin bisa menjadi pendeta atau brahmana. Asal-usul sistem kasta. Berbagai ahli meyakini bahwa sistem kasta diciptakan oleh suku bangsa Arya, yang merupakan pendatang di lembah sungai Indus dan kemudian menyingkirkan bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli lembah sungai Indus yang memiliki tubuh kecil, pendek, serta tingkah hidup yang masih sederhana. Untuk menjaga kemurnian rasnya, maka bangsa Arya membedakan tingkat bangsa Arya dan bangsa Dravida yang dianggap lebih rendah tingkatannya. Sistem kasta ini kemudian menjadi lebih kuat di India dengan adanya kolonialisasi Inggris yang menggunakan sistem ini untuk memecah belah. Demikianlah asal-usul sistem kasta dan kemudian menyebar dari India ke Indonesia dan tibalah di Bali. Sistem kasta pada masyarakat Bali. Beberapa jenis sistem kasta yang ada di dalam masyarakat Bali yaitu yang pertama caturwangsa. Pembagian kasta yang mengikuti sistem kasta di India yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Selain itu, masyarakat Bali juga mengenal istilah Jabe atau luar, yaitu orang-orang yang berada di luar keempat kasta tersebut. Yang kedua, Triwangsa, pembagian kasta dengan hanya mengambil 3 kelas teratas dari sistem caturwangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Triwangsa memiliki arti 3 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, dan Waisya. Berdasarkan Triwangsa, semua gelar diperoleh secara akritik atau turun-temurun dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Yang ketiga, pembagian berdasarkan golongan. Pembagian berdasarkan golongan dibagi lagi menjadi 2, yaitu Wong Majapahit, yaitu orang-orang Bali yang masih keturunan kerajaan Majapahit. Yang kedua, Bali Age, yaitu orang-orang Bali yang sudah berada di Bali sebelum ekspansi kerajaan Majapahit. Perbedaan pemahaman antara sistem kasta dan caturwarna. Sistem kasta ialah pengelompokan masyarakat berdasarkan keturunan. Misalnya, jika dia seorang yang lahir dari keturunan kerajaan, maka anak tersebut akan masuk dalam kasta ksatria, meskipun dia seorang pedagang. Sistem warna ialah seseorang berdasarkan profesinya. Misalnya, jika seseorang lahir dari keturunan pedagang, waisya, dan kemudian menjadi seorang pendeta, maka ia menyandang seorang brahmana. Dalam ajaran agama ini, status seseorang didapat sesuai dengan pekerjaannya. Dalam konsep tersebut diuraikan bahwa meskipun seseorang lahir dalam keluarga Sudra, Buddha, ataupun Waisya pedagang, apabila ia menekuni bidang kerohanian sehingga menjadi pendeta, maka ia berhak menyandang status brahmana. Jika jadi status seseorang tidak didapat semenjak ia lahir, melainkan didapat setelah ia menekuni suatu profesi atau ahli dalam suatu bidang tertentu.
Dalam tradisi Hindu, jika seseorang lahir dalam bidang kerohanian, maka ia menyandang status brahmana. Jika seseorang lahir atau menekuni bidang administrasi pemerintahan atau pegawai atau prajurit negara, maka ia menyandang status ksatria. Apabila seseorang lahir dalam perdagangan, pertanian, dan lain-lain, maka ia menyandang status waisya. Apabila seseorang menekuni profesi sebagai pembantu dari ketiga status tersebut, brahmana, ksatria, dan waisya, maka ia menyandang gelar sebagai sudra. Pengaruh kasta terhadap kehidupan masyarakat di Bali. Pengaruh kasta terhadap kehidupan masyarakat di Bali berdampak positif dan negatif. Dampak positif dari sistem kasta yang berlaku dalam masyarakat Bali adalah mempermudah dalam pembagian kerja yang jelas. Setiap golongan dalam masyarakat Bali memiliki peran yang berbeda-beda. Contohnya, golongan Brahmana memiliki peran untuk membimbing dan mengajarkan masyarakat dalam bidang kerohanian. Golongan Ksatria memiliki peran untuk melaksanakan jalan pemerintahan. Golongan Waisya memiliki peran dalam menjalankan perekonomian, dan golongan Sudra berperan untuk membantu dan melayani ketiga golongan lainnya. Dampak negatif dari sistem kasta yang ada dalam masyarakat Bali adalah adanya pendiskriminasian terhadap seseorang, contohnya dalam perkawinan beda kasta. Masih banyak masyarakat Bali yang memiliki kasta tinggi tidak mau menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang memiliki kasta lebih rendah. Karena kasta ini, perempuan akan turun mengikuti kasta laki-laki. Pemahaman mengenai kasta sudah diajarkan turun-temurun melalui keluarga sehingga anggota keluarga tidak dapat menghindar dari kasta tersebut yang melekat pada keluarganya, terutama anak laki-laki. Masyarakat Bali menggunakan sistem garis keturunan laki-laki, maka anak laki-laki sangat diutamakan dalam masyarakat Bali. Dahulu, apabila terjadi perkawinan campur antara beda kasta, maka anak perempuan akan dinyatakan keluar dari keluarga, dan sedangkan keluar dari keluarga secara fisik, pasangan suami istri akan dibuang untuk beberapa lama ke tempat yang jauh dari tempat asalnya. Namun di zaman sekarang hukum semacam itu sudah jarang digunakan karena akan membawa malu kepada keluarga serta akan menjatuhkan gengsi seluruh kasta dari perempuan. Pada dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Bali sendiri sebagian besar sudah mulai memudarkan paham kasta dan hanya sebagai formalitas pada nama saja. Tidak lagi membeda-bedakan siapa saja bisa menjadi pemimpin asal mempunyai keterampilan dan sikap teladan. Meskipun demikian, masih ada yang memegang prinsip kasta itu. Seperti contohnya dalam perkawinan, tidak diperbolehkan menikah dengan kasta yang berada di bawahnya. Tentu hal ini merupakan suatu hak setiap orang karena sejatinya setiap orang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau ada materi yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.